mencintainya itu adalah sesuai dengan kadar masing-masing, disesuaikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Rabbi sholli alaihi. Nah itu, barang siapa yang membaca sholawat kepada kita yang sesungguhnya. Nah ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Rabbi sholli alaihi. Nah itu. Nah ada satu hadis an Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Jadi barang siapa yang membaca sholawat kepadaku satu kali, seperti tadi Allahumma sholli ala Muhammad satu kali, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Nah, maka kita perlu memperbanyak sholawat. 10 kali akan dibalas 100 kali. 100 kali akan dilipatkan lagi terus seperti itu. Maka hari-hari kita jangan sampai lepas kita untuk membaca sholawat. Minimal berapa kali ketika kita sholat? Duhur ping loro, asar ping loro, maghrib ping loro, isya ping loro, subuh ping siji. Kopi loro subuh. Arab sholat selawat di Jadi pira kowe? Di dalam sholat kita membaca sholawat. Ketika kita nggak baca sholawat dalam sholat, ora sah. Nah itu kan? Nah jadi itu minimal kita. Kita membaca sholawat. Nah, lalu dilanjutkan di dalam hadis yang lain, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Rawahu Tirmidzi. Qala hadisul hasan. Jadi utama-utamanya manusia menurutku nanti di hari kiamat, kata Kanjeng Nabi, yaitu adalah orang yang paling banyak membaca sholawat. Monggo Pak. Utama-utamanya nanti manusia bi kelawan ingsun, kata Kanjeng Nabi, menurutku nanti di sampingku yaumal kiamah, ketika nanti di hari kiamat, yaitu aktsaruhum alayya sholatan. Jadi dia yang paling banyak membaca sholawat. Lalu di hadis yang lain, inna min afdoli ayyamikum yaumal jumu'ah fa'aktiru alayya minas sholati fihi fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Qalu ya Rasulullah wa kaifa turadu sholatuna alaika wa qad aramta. Qala yaqulu balita. Qala innallaha harrama al-ardi ajsadal anbiya. Nah ini bahwa sesungguhnya utama-utamanya hari itu adalah hari Jumat. Maka perbanyaklah membaca sholawat kepadaku di hari Jumat. Ini fa inna sholatakum, karena sesungguhnya bacaan sholawatmu kepadaku itu akan disampaikan kepadaku. Jadi ketika kita nanti bersolawat kepada Nabi Muhammad, sholawat kita itu akan disampaikan kepada Nabi Muhammad. Lalu ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa turadu sholatuna, bagaimana sholawat kita kok bisa sampai kepada engkau? Wa qad aramta, dan sunyak engkau itu adalah sudah gosok, sudah jasadnya sudah menjadi tanah. Ayo, lalu kata Kanjeng Nabi, ya qulu baleka, kamu itu yang bosok. Kanjeng Nabi. Jadi ada sahabat yang bertanya, bagaimana disampaikan kepada engkau sholawat kita kepada engkau ya Rasulullah, sedangkan engkau nanti ketika mati akan bosok, kan hilang atau
Apa? Hancurlah orang kuwi. Lalu saat Kanjeng Nabi balita kowe sing basa. Kowe sing basa. Ola innallaha harrama al-ardi ajzal anbiya, bahwa sesungguhnya Allah itu mengharamkan atas bumi untuk memakan jasad para nabi. Nah ini, jadi para nabi itu jasadnya diharamkan dimakan oleh bumi. Jadi ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu solawat kita itu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu sebenarnya apa sih itu kita gunakan gunanya untuk solawat? Pada Nabi Muhammad kan sudah dijamin masuk surga. Solawat itu bentuk doa sebenarnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu bentuk doa. Nah, buat apa Nabi Muhammad itu doakan? Sebenarnya itu Nabi Muhammad tidak perlu kita baca sholawat saja, sebenarnya itu sudah jamin surga. Di samping ini sebuah perintah, yang kedua apa? Bagaikan gelas, Nabi Muhammad ini sudah penuh akan air. Sudah penuh akan air. Ketika kita jok, tuang. Nah, ketika kita tuangkan kembali, nah itu akan tumpah, melebar. Nah, itu akan menjadi keberkahan buat kita. Nah, itu akan berdampak kepada kita yang membaca sholawat. Ini salah satu bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa kita tadi itu harus cinta kepada Nabi Muhammad SAW, harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW? Jadi suatu hari nanti ada dua apa namanya riwayat. Yang pertama, suatu hari Nabi itu bertanya kepada sahabat, tahu nggak iman siapa yang paling istimewa? Iman siapa yang paling istimewa, sahabat? Sahabat bertanya, oh imannya malaikat. Kanjeng Nabi utuh karuan, nggak ada istimewanya. Kenapa? Malaikat itu dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Malaikat-malaikat itu yang menyampaikan wahyu-wahyu, maka nggak ada istimewanya. Oh berarti imannya Nabi? Wah, bukan. Nabi jelas karena dia menerima wahyu. Terus sahabat bukan. Cuma sahabat. Anak engkau melihat Nabi, engkau melihat saya, wajar imanmu kuat. Wajar imanmu kuat. Lalu siapa kanjeng Nabi? Iman yang istimewa adalah imannya orang yang hidup setelah aku wafat, tidak pernah menyaksikan saya, tidak pernah bersama saya, tapi dia beriman kepada saya hanya dengan mendengarkan cerita-cerita an dan sebagainya. Jadi ketika kita ini mengimani kanjeng Nabi, ini adalah iman kita, termasuk iman yang istimewa. Ini benar. Karena apa? Bayangkan kita itu nggak pernah melihat sosok kanjeng Nabi. Jagung orang pernah, ribuan tahun masa kita ming diceritani kola jirine topik, jirine Ustaz Dedek, jirine kiai kan jiri kan. Tapi kenapa kita percaya iman? Berarti iman kita adalah iman yang istimewa. Itu ibaratnya corowi anak wong wedok dhewe di kowe rabi karo wae. Burung pranjelo tapi langsung yo. Ngono kuwi langsung. Woi, berarti keyakinan itu jos, gondos. Nah, kan? Jadi kita termasuk iman-iman yang istimewa ini. Karena kita ribuan tahun dari Nabi Muhammad, sekat saya senang karo kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di riwayat yang lain disebutkan kanjeng Nabi bertanya,
Aku itu rindu sekali, wahai sahabatku. Rindu dengan siapa kanjeng Nabi? Dengan saudaraku. Rindu dengan saudaraku aku. Lalu sahabat bertanya, "Loh, apa kami ini bukan saudara engkau kanjeng Nabi?" Kanjeng Nabi, "Oh, kamu bukan saudaraku." Sahabat itu saudara keki kira, dia mau di saudarane. Ya, bukan saudara saya, kamu itu sahabat saya. Karena kamu itu hidup bersama saya, menyaksikan saya, melihat saya, bersama-sama saya. Tapi saudaraku, yang aku rindukan itu adalah sama seperti yang tadi itu. Siapa yang tadi? Orang yang hidup setelah aku wafat, tidak pernah menyaksikan, tidak pernah bersamaku, tapi dia cinta kepadaku. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Itu modal kita nanti akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Begitu cintanya Rasulullah, begitu rindunya Rasulullah. Mosok dewe ora seneng, ora rindu enggak Pak? Kita ini bertemu dengan kanjeng Nabi Pak. Tenan opo gue rindu-rinduan. Nah ini jadi harus tanamkan betul ini supaya kita nanti ini dalam real kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai di riwayat yang lain Nabi Muhammad SAW ketika mau meninggal jenazah masih ingat kepada umatnya. Ummati, kok piye umatku piye. Nah kita ini sudah dipikirkan oleh Nabi Muhammad SAW, dipikirkan, dirindukan. Didoakan supaya nanti bisa naik iso kabeh oleh sapaan, naik iso kabeh. Mudah-mudahan ini takut kabeh ngono. Nah, lalu di hadis yang lain, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Nah, ini perhatikan. Cara Jawa ini grumpung irunge wong lanang. Ini bahasa kiasan orang Arab mengatakan celaka. Grumpung kowe iki irunge iki kan. Apa ya? Iki kan ya. Propos. Bosok lah. Oh lah, kok bilang. Ini kiasan bahwa ini celaka. Ya, celaka. Orang Arab itu seneng kiasan-kiasan. Arab ngomong celaka kowe. Iki yo enggak saru. Dadi rohima angkurajulin. Grumpung kuwi yo ilang ngono lho lah. Grumpung irunge wong lanang ketika namaku disebut di sampingnya dia tidak mau membaca sholawat. Celaka. Maka kalau ada orang berkata misalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya sahih hasan. Ya. Jadi celaka. Rohima angkurajuli, gerumpung irunge wong lanang. Sing jenengku disebut di sampingnya, dia tidak mau membaca sholawat kepadaku. Dilanjutkan lagi nih. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusolli alaihi. Orang yang bakhil, orang yang pelit, medit, melenting upil. Nabi kan, ya. Sapa kuwi? Man dzukirtu, yaitu orang yang ketika namaku disebut indahu di sampingnya falam yusolli alaiya. Jadi orang yang pelit, bakhil, metidit dan sebagainya. Itu adalah ketika namaku disebut di sampingnya dia tidak mau membaca sholawat kepadaku. Ini orang gemen-gemen ini kan Nabi. Nah ya,
Maka kita biar giroh kita, semangat kita mencintai kanjeng Nabi Muhammad SAW itu terus terpatri dalam diri kita, terus tertancap dalam diri kita. Nah ini, jadi di sini ada lagi. Jadi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Jadi tidak ada seseorang di antara orang muslim ini yang membaca sholawat kepadaku kecuali, jadi ada manafi lalu ada illa istighna. Ini artinya min ketemu min jadi plus. Jadi orang yang membaca sholawat salam kepadaku itu ruhku oleh Allah akan dikembalikan kepadaku sehingga aku menjawab salam orang yang kepadaku tadi. Jadi ketika dia membaca sholawat salam kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nembe diomong langsung kelalen gitu. Kan kelalen bener. Intermezzo. Jadi ketika kita membaca salam kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Allah akan mengembalikan ruhnya kanjeng Nabi sehingga kanjeng Nabi itu menjawab salam orang yang salam kepada beliau. Dalam Al-Quran juga ada, jangan kamu kira orang yang mati di jalan Allah itu mati di dalam sana, tetapi sana dia hidup dan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini banyak Pak. Wah ini ada beberapa hadis banyak sekali, ada sekitar 11-12 tentang fadilah-fadilah sholawat. Ini dalam kitab ini, belum dalam kitab-kitab yang lainnya tentang fadilah-fadilah sholawat. Maka salah satu bentuknya tadi ini kita membaca sholawat sekobri Pak, sekobri jenengan hari sekobri, sing penting ojo nang wisi aja sholawatan, oke, sholawatan. Ini salah satu bentuk kita. Nah, yang lainnya kita membaca sirah-sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita membaca sirah perjalanan hidup, kita akan tahu, bagaimana sih perjalanan Nabi Muhammad, supaya kita lebih cinta, Pak. Maka Syekh Al-Barzanji itu mengarang sebuah karya tulis yang indah. Syekh Al-Barzanji itu mengarang yang sering kita baca itu Al-Barzanji itu perjanjian itu adalah sirah Nabi Muhammad tapi dikemas dengan sastra yang tinggi. Bahasa orang sastra tidak bisa kita cerna dengan orang yang tidak belajar sastra. Tidak, kita gak bisa menilai orang yang misalnya ada orang yang pintar membaca puisi, sastranya tinggi, kita nggak pernah belajar sastra puisi, ya nilainya ya biasa-biasa. Tapi kalau orang belajar sastra, luar biasa. Nah, Al-Barzanji itu adalah kisah. Maka suatu saat nanti mungkin oleh kader dia bisa diterangkan nanti isi yang ada dalam Al-Barzanji. Mulai dari nasab-nasab beliau, nasabnya Nabi Muhammad, dari jalur ayah, dari jalur ibu. Nah, itu nanti Nabi Muhammad itu dalam kandungan berapa bulan ditinggal oleh ayahnya. Berapa bulan, Pak? 5. Berapa bulan? 5 bulan. 2 bulan. Pak ngerti kan? 2 bulan. Jadi 2 bulan dalam kandungan Nabi Muhammad sudah ditinggal oleh ayahnya ketika berkunjung ke Madinah. Sakit ayahnya. Dalam perjalanan pulang
meninggal dunia. Hai. Jadi Nabi Muhammad itu lahir itu wis yatim. Makanya Nabi Muhammad itu senang dengan anak-anak yatim. Hai. Senang dengan anak-anak yatim. Jadi terus ketika sudah mulai melahirkan ibunya, kalau dalam berjanji itu datanglah Siti Aminah, Maryam dan Aisyah untuk membantu persalinan. Dan Nabi Muhammad ketika lahir sudah dalam keadaan kita bercela dan sebagainya, itu dalam berjanji. Nah makanya itu kita pelajari makna-maknanya supaya kita mengerti apa yang kita baca, supaya menambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sirah atau akhlak-akhlak dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam perlu kita bacakan, kita sampaikan supaya kita meniru akhlak-akhlak dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Nabi Muhammad itu terdapat suri tauladan yang baik. Yang kita contoh, jangan contoh yang artis. Kalau kita cinta kepada artis, engkau kumpulnya karo artis. Nah, ini cintanya karo Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau karo sotik, kumpulnya karo sotik, seneng karo sotik koplo kayak. Nah, ini. Nah, jadi kalau kita cinta kepada Nabi, ulama dan sebagainya, kita akan kumpul. Seperti yang saya sampaikan dahulu bahwa almar'u ma'aman ahabba. Jadi seseorang itu akan berkumpul dengan orang yang dia cintai. Kalau kita cinta kepada Kanjeng Nabi, mudah-mudahan kita akan kumpul dengan Kanjeng Nabi. Kalau cinta kita kepada para ulama dan sebagainya, karena ulama warasatul anbiya, maka kita akan kumpul. Nah ini yang sudah saya sampaikan jauh-jauh hari lagi. Itu pas foto kalian. Jadi ada seorang laki-laki itu bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Nabi Muhammad, kapan kiamat?" Kapan kiamat? Nah, jadi Kanjeng Nabi dalam riwayat yang lain itu mau sholat, jadi nggak dijawab dulu, sholat dulu, terus bertanya, tadi siapa yang tanya? Kiamat kapan? Nah, terus saya Kanjeng Nabi, apa yang kamu sudah persiapkan untuk menghadapi kiamat? Apa sangumu ki apa? Cara Kanjeng Nabi apa? Cara Jawa ini, lah kowe takon-takon kiamat iki sangune wis cukup burung. Apa sangune takon-takon kiamat kapan? Lah, wong lanang mau ngomongin berkata, saya itu belum banyak sangunya, belum banyak amalnya Kanjeng Nabi. Puasa kudu sedikit, sholat kudu sedikit, tapi aku cinta kepada Allah dan Nabi. Lalu Kanjeng Nabi itu bilang, anta ma'aman ahabba, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Modal seneng nih, modal seneng, modal cinta. Mari, tapi nanti naik tingkatan, ya kan? Ojo ning cinta monyet, kan begitu? Di BNS SMP cinta monyet, ada itu mudah menet cinta gombal, monyet itu ya, cinta gombale mukio, kan? Kok susunannya cinta yang sejati, kan begitu? Hai, jadi kita harus naik tingkatan kita cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti akhlak-akhlaknya, sunnah-sunnahnya. Bagaimana itu kita tahu? Ya satu membaca. Waduh, aku kita hobi moco ini. Yo, ngrungokke kan pengajian. Kan? Nek orang hobi moco lah, piye terus ngerti kan? Nek orang ngrungokke. Hari. Nek orang gelem ngrungokke,
Ya orang ngerti. Tuh kan? Ini bahwasanya waktu yang awal-awal untuk menyemangatkan dulu itu ngaji itu kan saya pernah bilang Kanjeng Nabi itu pernah bersabda gini, uhdu atau kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khomisan. Jadilah kamu yang pertama kalau bisa jadi orang yang alim. Baik, jadi orang yang alim. Orang alim, orang ujuk-ujuk alim pinter. Oh, harus berdarah-darah dulu ini. Ayo, harus berdarah-darah dulu. Ini orang ujuk-ujuk pinter, ini kan? Harus berdarah-darah, berkeringat-keringat. Nah, Ustaz Dede berdarah-darah dinang wiluna. Ustaz Khairi berdarah-darah dinang kono dia, benar kan? Harus jadi alim, ya kudu berdarah-darah dulu. Lalu kalau nggak bisa jadi orang alim, au muta'aliman, sing belajar, jadi orang yang mencari ilmu, muta'alim, orang yang jadi pelajar. Nih, dewe ngaji meneh, nek ora sanggup, waduh, sekayaknya serakober aku belajar ini, moco-moco, au mustami'an, ya, menjadi pendengar ngurwak ngaji. Ya ini salah satu untuk mengetahui sirah-sirah Kanjeng Nabi, ya lewat nanti pengaji. Ada undangan pengajian dari Thariqul Jannah, mudah-mudahan bisa berangkat. Nanti kita mendengarkan di situ sirah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di situ dibacakan sholawat, nanti di situ dibacakan Al-Quran. Di situ adalah majelis yang penuh barokah. Nanti di tempatnya Mas Ferli juga itu ada baca sholawat, dibacakan nanti sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nek ora iso dadi mustami, kalau tidak bisa menjadi pendengar, terakhir adalah au muhibban, sing seneng, hatinya seneng. Nah itu ada mulutan seneng, wah, ayo taruh arep didono, wes melu, meteke taruh, wah, nek ngono, ayo sregep seneng, ada pengajian seneng. Jadi tapi jangan jadi yang kelima, wala takun khomisan. Yang kelima itu ora kabeh maksudku. Ora kabeh. Serahkan yang siji wis. Jadi alim yo ora, jadi muta'alim yo ora, tukang ngrungokno pendengar yo ora, seneng yo ora. Nah, ini rusak nih. Sing kelima dadi rusak. Minimal jadi yang nomor 4 yang seneng. Aduh, besok tanggal nopo 13 Maret 14 ya. Masjid kita Nuleman Arab kene peringatan Maulid Nabi. Mata kabeh terigan. Wah, resik-resik. Ayo, taruh pasang gelumbul. Resik-resik apa dasman? Cintanya. Modal cinta. Seperti itu. Urung iso dadi mustami ya ora apa-apa. Urung iso dadi muta'alim ya ora apa-apa. Urung dadi alim ora apa-apa. Muhibban sing seneng. Nah itu seneng karo kanjeng. Wah. Ada riwayat itu Abu Lahab itu setiap hari Senin itu diringankan siksanya. Ini pasal dia. Hah? Oh, karena dulu ya ketika Nabi Muhammad senangnya luar biasa sampai Suwaibah budaknya Abu Lahab itu dimerdekakan untuk menyusui Kanjeng Nabi. Abu Lahab loh, sapa Abu Lahab? Sampai tabat yada Abi Lahabi watam.
Itu. Tapi ada riwayat itu setiap hari Senin sisanya diringankan, bukan dihapus, diringankan setiap hari Senin itu. Karena dulu dia ketika kelahiran Nabi Muhammad seneng bunga raka-raka budaknya Suwaibah itu dimerdekakan untuk menyusui Kanjeng Nabi hari ini. Jadi mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad yang jangan luntur kecintaannya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terserah monggo ekspresi cintanya jenengan. Ketika kita dulu itu cinta kepada seseorang perempuan, ekspresinya mesti berbeda. Ada sing nulis surat, puisinya luar biasa, ayo. Ada sing menyawang seneng, ada sing lewat nangar umai bolak-balik, dan diteleng, kan? Ada sing apa senengane nyebut-nyebut namanya terus, seperti itu. Ada yang lewat benda atau apa, beliin coklat, beliin dan sebagainya, seperti itu. Dan jadi kan boleh sholawatan, boleh, atau punya uang bantu anak yatim, seperti itu, atau sedekah dan sebagainya, tiru ahlak-ahlak Nabi Muhammad SAW dan sebagainya. Nah, itu bentuk-bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian yang saya hormati, sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan saya. Nah, nanti Ustaz Deda yang menjawab. Ya. Jadi intinya kita ini di bulan Maulid ini kita penyegaran, Pak. Penyegaran yang kemarin saya sampaikan dalam khutbah itu, bukannya kita itu di hari-hari yang lainnya, bukannya kita di bulan-bulan yang lainnya tidak cinta sama Nabi, bukan, kita cinta tetap, tapi di bulan Maulid ini, di bulan Rabiul Awal ini kita penyegaran. Mbok-mbok enek sing rada layu titik disiram seger meneh. Lalu sing kelalen diingatkan lagi, penyegaran. Nah, supaya kita tetap nanti hati kita itu cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dirindukan oleh Nabi Muhammad, kita juga rindu kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita akan bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa undangannya besok malam Senin itu di Masjid Thoriqul Jannah. Tadi sudah saya bacakan. DKM-nya ini Pak Rudito nih Pak. Alhamdulillah nih DKM-nya Pak Rudito hadir. Mudah-mudahan di malam minggu-minggu yang lain Pak Rudito bisa istiqomah hadir di majelis ngopi. Okay. Yang kedua di tempatnya Mas Berli, kita itu nanti belajar mustami, minimal mustami untuk mendengarkan kisah-kisah dari Nabi Muhammad SAW. Dari saya, apabila ada kekurangan, khilaf atau ada keterangan yang salah, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada para jamaah sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.